think we're in luck. It's only about you. Oh, but it's not. Sambutan hangat untuk para pemirsa penonton setia channel Rio Barapere. Kali ini kami akan membahas film yang pasti akan memicu adrenalin Anda, yang berjudul Carnival Row. Film ini menggambarkan kehidupan para fae atau makhluk yang seperti peri dan keturunan mereka yang hidup dalam tekanan besar karena kehadiran manusia-manusia serakah yang ingin merebut segalanya. Dalam film ini Anda akan dibawa ke dalam dunia yang penuh dengan intrik, kejahatan, dan petualangan yang sangat seru. Alur cerita yang menegangkan akan membuat Anda terus tertarik dan terlibat dalam kehidupan para karakter. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup dan melawan ketidakadilan yang mereka alami dalam dunia yang penuh dengan bahaya. Siapakah yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Jangan sampai terlewatkan, nikmati ceritanya bersama-sama. Lanjut. Selama berabad-abad, tanah kelahiran para fae adalah mitos dan legenda, hingga banyak kerajaan manusia datang dan berperang untuk mengambil kekayaan mereka. 7 tahun yang lalu, perang ini sempat selesai ketika Republik Burge memutuskan mundur. Namun siapa sangka hal itu malah membuat bangsa Pact berkuasa, dan sekarang tanah para fae benar-benar menjadi neraka yang mereka tinggalkan. Film diawali dari tanah Tirnanok, di mana para bangsa fae tengah lari ketakutan berusaha menghindari kejaran para prajurit Pact dan makhluk buas yang menjadi peliharaan mereka. Ketika salah satu fae hampir diterkam, seorang fae lain yang bernama Vignet Stonemos pun datang dan berusaha untuk menyelamatkannya. Namun meskipun begitu, masih banyak prajurit bangsa Pact yang mendekat dan terus berusaha menyerang. Untuk itu, Vignet pun terbang ke sebuah kapal yang akan menuju ke wilayah Burge untuk mengadu nasib mencari kehidupan yang baru di sana. Kedatangannya sebagai makhluk asing tentu sempat mendapat penolakan. Namun dengan tegas Vignet mengatakan bahwa dirinya ingin pergi dari tanah neraka ini. Dan tiba-tiba peluru meriam mulai berterbangan sehingga sang kapten meminta semua awak kru yang untuk menambah laju kecepatan pergi meninggalkan tempat ini. Seiring berjalannya waktu, kapal terus terombang-ambing di tengah lautan, dan pada saat itu Vignet juga memandangi foto salah satu pria yang pernah menemani hidupnya. Hingga tiba-tiba lambung kapal pecah dan mereka harus kembali berjuang untuk bertahan hidup di sana.
Di Burgue gini kita diperlihatkan bagaimana kota kecil ini hidup damai berdampingan dengan makhluk-makhluk endemik yang saling melengkapi satu sama lain. Namun di tengah ketenangan itu terlihat dua ladusing yang meminta jatah bulanan kepada seorang pedagang dengan sangat kasar. Ternyata di Burgue juga merasakan hal yang sama, bro. Saya kira cuma di negara Konoha kita tercinta hal seperti ini terjadi. Ternyata di sini juga seperti itu. Inspektur Pilo yang melihat hal itu pun segera mendekat untuk memberi mereka pelajaran di sana. Me that you was asking for a civics lesson. Dan tahukah kalian, ternyata Inspektur Pilo datang ke tempat ini tidak hanya untuk memberantas pungli yang menyebar luas, namun juga berniat untuk menemui seseorang bernama Marguerite. Karena salah satu wanita dari kaum Fey ini telah mengalami tindak kekerasan dan sudah sering kali terjadi. Untuk itu Pilo sebagai inspektur yang jujur, rajin menabung pun memintanya untuk menggambarkan ciri-ciri pelaku dengan jelas agar dirinya dapat segera menyelesaikan masalah ini. Marguerite pun menjelaskan bahwa ia diserang oleh seorang pria bernama Jack yang mempunyai ciri-ciri kepala plontos, jenggot tebal, berseragam, dan juga memiliki tato kelinci lambang fuckboy di tangannya. Sementara itu di gedung Balai Fire, Republik Burgue, Ritter Longerband begitu marah karena dengan keberadaan Creed atau yang lebih kita kenal sebagai Fey sudah terlalu menjamur, menimbulkan kejahatan dan bahkan juga dianggap sebagai makhluk sesat yang menyembah dewa-dewa aneh. Maka dari itu Ritter pun menyalahkan Absolum Breakspear selaku kanselir karena menganggapnya tak bisa berbuat apa-apa untuk mengusir mereka. Namun Absolum juga membela diri dengan menegaskan bahwa semua ini terjadi karena Ritter telah mengambil keputusan untuk membawa pasukannya meninggalkan Tirnanok dan memberikannya kepada bangsa Fey yang padahal perang masih dapat mereka menangkan. Perdebatan dua senior Burgue pun terus berlangsung hingga Ritter yang mulai tersudut pun membahas kebejatan Absolum yang sering berkunjung ke Oyo, berharap dapat membuat para penduduk Burgue membencinya. Absolum pun sangat marah dengan apa yang telah disampaikan Ritter. Bersamaan dengan itu juga terlihat beberapa ladusing yang tengah menginterogasi Vignet karena ternyata kapal yang ia tumpangi telah karam dan hanya dirinya lah yang berhasil selamat. Vignet pun menceritakan bahwa semua terjadi dengan sangat singkat dan tak dapat menggambarkan atas apa yang telah terjadi. Untuk itu para ladusing pun terus mendalami kasus ini dan memanggil Tuan Erza Spronses selaku pemilik kapal Deliverance untuk bertanggung jawabkan semuanya. Dalam wawancara yang berlangsung, Erza mengatakan bahwa kapal Deliverance hanyalah sebuah kapal penumpang yang bertugas membawa para F memasuki kota. Untuk itu para ladusing pun memintanya untuk bertanggung jawab atas Vignet dengan cara memberikan tebusan yang cukup atas membawa wanita itu bersamanya. Erza sempat terdiam, namun akhirnya ia memutuskan untuk membawa Vignet pulang untuk mengurusi Imogen atau adik kandungnya yang selalu menjadi beban keluarga selama ini. Sejak saat itu Imogen pun terus mengamati gerak-gerik Vignet dan juga mengajarinya menjadi pelayan yang baik, hingga rasa penasarannya pun semakin memuncak ketika melihat kepang rambut dan berniat untuk memilikinya. Aneh kan, kepang rambut aja dipengenin loh. Dengan itu Vignet pun memintanya untuk diam karena kepang rambut ini sangat penting untuknya. Di sisi lain, kita kembali diperlihatkan dengan Longerband yang terus berusaha mempengaruhi rakyat untuk menurunkan Absolum selaku konselor. Pilo pun menyempatkan kesempatan itu untuk mencari seseorang yang mempunyai ciri-ciri seperti yang telah Marguerite sampaikan. Hingga ketika ia melihat Dambi, rasa penasaran Pilo semakin memuncak karena pria itu memiliki ciri-ciri yang sama persis seperti apa yang telah digambarkan. Untuk itu Pilo meminta Dambi membuka lengannya untuk memastikan bahwa pria ini benar-benar orang yang tengah ia cari. Namun Dambi menolak dan menanyakan mengapa Pilo sangat peduli dengan masalah para Fey. Hingga ia pun menceritakan bahwa dirinya pernah bertempur bersama mereka ketika peperangan berlangsung. Bukannya memberikan respect, namun Dambi malah melontarkan kata-kata kasar sehingga membuat Pilo sangat marah dan memberinya sedikit pelajaran di sana. Kembali ke kisah Vignet, di mana saat ini Avisa selaku pelayan senior mulai menutupi seluruh sayap Vignet agar tidak menyampluk tuan rumahnya ketika ia sedang terbang. Di tengah perbincangan mereka, Vignet pun menanyakan lokasi hotel Tetherby karena salah satu temannya berada di sana. Avisa pun memberitahu bahwa hotel itu berada di Carnival Row atau tempat kumuh bereputasi paling buruk di Burgue yang menjadi tempat para Fey bermukim. Untuk itu ia pun mengingatkan bahwa pekerjaan dan lingkungannya saat ini benar-benar
benar-benar diinginkan banyak orang. Dan jangan sampai pergi ke sana jika tak mau dicap buruk dan membuatmu kehilangan pekerjaan. Namun siapa sangka, tak berselang lama dari itu Imogen malah meminta Vignet pergi ke Carnival Row secara langsung untuk mengisi minyak wangi pemancing hasrat secara diam-diam. Tentu Vignet begitu senang dan bergegas memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keberadaan sahabatnya. Hingga setelah berhasil menemukan lokasi Hotel Tetterby, Vignet benar-benar melihat keberadaan sahabatnya yang bernama Turmalin di sana. Mereka pun terlihat begitu senang dengan pertemuan ini. Namun Turmalin juga merasa malu dengan profesinya saat ini yang menjadi mbak-mbak 300k penghibur om-om kesepian. Vignet tak mempermasalahkan hal itu karena ia benar-benar sadar bahwa setiap orang mempunyai cara masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan hidup. Dan dalam perbincangan mereka, tiba-tiba Turmalin melihat kepang Vignet yang mengartikan bahwa dirinya telah menjadi seorang janda. Berarti begitulah arti kepang bagi kaum Fey. Hingga ia pun memberitahu bahwa Pilo ternyata masih hidup. Ayo loh, sampai ini kebayang belum siapa Pilo dan Vignet sebenarnya? Hah? Udah ngerti kan? Vignet pun sangat marah karena mengira Pilo sengaja pergi meninggalkannya, sehingga ia berniat untuk segera datang menemuinya agar Pilo dapat merasakan apa yang selama ini ia rasakan dalam kesepian. Dan kini dengan kasus yang tengah ia hadapi, Pilo pun datang menemui Hakim Flute dan memberitahu bahwa dirinya berniat untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap Dombi. Hakim Flute pun melarang hal itu karena Inspektur Dombi merupakan salah satu dari anggotanya dan sudah sepantasnya mereka saling melindungi dan menutupi satu sama lain, bukan malah saling membuka aib. Dengan itu ia pun meminta Pilo untuk melupakan kasus ini jika bersangkutan dengan Dombi dan juga memintanya untuk segera pergi dari sini. Siapa sangka saat itu ia melihat Sersan Berwick yang tengah membawa seorang pelaut bersamanya, dan bahkan pria itu juga memberitahu bahwa akan ada banyak pelaut karena kapal terus berdatangan. Dengan itu Pilo pun langsung mengajak Sersan Berwick untuk melakukan pemeriksaan, dan siapa sangka ia melihat seseorang yang mempunyai ciri sama persis seperti apa yang telah Magritte gambarkan. Pilo yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun langsung mendekat dan melihat tato yang berada di tangannya untuk memastikan bahwa orang itulah yang tengah ia cari. Dan ternyata It's him! Jack! Go around! Pilo yang tak mau kehilangan buruannya pun terus melakukan pengejaran hingga sampai akhirnya membuat pria itu tersudut, sampai akhirnya terjun bebas di sana. Sedangkan kini Vignet mulai mempersiapkan diri untuk memulai pergerakan, yang ternyata wanita strong kita pergi datang menemui Pilo untuk meminta penjelasan atas apa yang telah ia rasakan saat ini. Pilo pun mengakui bahwa dirinya memang sengaja pergi meninggalkan Vignet, namun yang perlu digarisbawahi, dirinya tidak pernah berniat buruk. Vignet pun semakin sedih hingga kemarahannya mulai luntur dan memutuskan pergi meninggalkannya di sana. Hingga kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang berada di lubang gorong-gorong. Ngapain mbak kamu di situ, mau ya? Tapi tiba-tiba singkat cerita, Pilo mendapat laporan bahwa telah terjadi sebuah peristiwa pembunuhan di mana mereka menemukan seekor mayat yang hancur mengenaskan. Pilo sebagai inspektur yang selalu membela rakyat dan terus melakukan penelusuran dan meminta Berwick untuk memasuki terowongan karena dirinya sangat yakin pembunuhan terjadi di dalam sana. Berwick yang tak mau memasuki terowongan itu pun memberitahu bahwa dirinya telah mendapatkan informasi bahwa wanita ini bernama Aisling yang merupakan penyanyi terkenal dari kaum Fey. Untuk itu ia pun langsung mengajaknya pergi ke sana, berharap dapat menemukan petunjuk motif dari pembunuhan ini. Sesampainya di sana, langkah mereka disambit baik oleh seekor makhluk kecil yang menggemaskan. Meski sempat terkejut, namun pencarian harus terus berlanjut hingga tanpa sengaja menemukan seorang pria bernama Ryan, si pengembara di sana. Dengan tegas, Pilo pun menanyakan perihal kematian Aisling. Namun pria itu mengatakan bahwa dirinya tak mengetahui apapun karena ia hanyalah sahabat lama Aisling yang berniat datang untuk menjenguknya. Namun ketika tiba di sana, Aisling sudah tidak ada dan kedatangan mereka lah yang membuatnya bersembunyi ketakutan.
Bersamaan dengan itu juga terlihat Bude Avisa yang tengah membahas kepergian Vignet semalam, karena ternyata diam-diam ia selalu mengawasi kemanapun tokoh andalan kita pergi. Vignet pun berkata jujur bahwa dirinya pergi menemui salah satu sahabatnya dan meminta Avisa untuk tetap merahasiakan hal ini. Sedangkan kini Imogen dan Ezra tengah sibuk memanggil seorang ahli hukum bernama Wixby karena ternyata mereka memiliki tetangga baru yang kaya raya. Bukan perihal harta yang Imogen permasalahkan, namun yang menjadi persoalan adalah tetangga mereka merupakan pig atau manusia setengah keledai yang menjadikan manusia sebagai pelayannya. Secara terang-terangan Imogen merasa kesal atas hal itu karena di Burge tidak ada yang namanya makhluk astral kaya raya dan menjadikan manusia sebagai pelayannya. Bahkan Wixby pun sadar atas apa yang Imogen sampaikan, namun ia juga tak dapat mengambil tindakan karena tidak ada hukum yang melarang seekor pig memiliki properti karena mereka membayar dengan harga yang sudah menjadi kesepakatan. Tentu Imogen merasa kesal mendengar hal itu, namun ia juga tak bisa berkata apa-apa lagi di sana. Di sisi lain, Turmalin harus terbangun ketika pelayan Jonah datang mencari tuannya, karena sebenarnya ada sebuah adegan ketika Jonah datang mencuci parang yang telah lama tidak terpakai sampai akhirnya diculik seseorang yang tidak kita ketahui identitasnya sampai saat ini. Maaf nggak diliatin ya kemarin karena adegannya terlalu brutal, karena ternyata saat ini putra tikus kantor itu telah terkurung di sebuah tempat dengan keadaan yang mengenaskan. Piety pun merasa cemas atas berita kepergian putranya, namun Absalom memintanya untuk tetap tenang dan merahasiakan berita ini agar tidak menjadi skandal dan membuat namanya tercemar. Karena ia yakin Jonah baik-baik saja dan tugas kita hanya menunggu penculik meminta tebusan untuk melepaskannya. Kembali ke Imogen yang tengah menikmati indahnya sore hari dengan Vignet di sana. Tanpa mereka sangka hujan akan turun, dan tentu saja Vignet harus segera pergi mencarikannya tempat berteduh agar skincare tak berbepomnya tidak luntur. Vignet pun bergegas pergi, dan ketika hujan mulai turun, tak ada satupun spesies manusia yang peduli. Siapa sangka Pig, tetangga baru bernama Agreos itu datang membawakan payung untuknya. Pada saat itu Agreos pun mengatakan bahwa dirinya sadar atas orang-orang sekitar yang tak menyukai keberadaannya. Imogen pun menyambung perkataan itu dengan memintanya untuk memikirkan alamat baru untuk tinggal. Namun Agreos menolak karena ia sangat menyukai semua penduduk di tempat ini. Imogen pun merasa Agreos tak sadar diri, hingga kemarahan itu mulai terpancing dan menegaskan kepada Imogen untuk tidak jual mahal dengannya. Terlebih lagi dengan parfum pemancing hasrat yang Imogen gunakan dapat memperjelas bahwa Imogen benar-benar wanita yang benar-benar murah banget. Hingga Imogen merasa tersinggung dan beranjak pergi meninggalkannya di sana. Sedangkan Ezra yang sudah sekian lama kesepian mulai tertarik dengan kemolekan Vignet dan berniat untuk mengemprutnya. Tentu saja Vignet sangat marah dan langsung memberinya pelajaran karena dirinya bukan wanita gampang pasrah seperti apa yang Ezra bayangkan. Imogen dan Avisa yang mendengar keributan itu pun datang mendekat, dan pria tak bertanggung jawab kita mulai mengarang cerita dengan menuduh Vignet mencuri untuk menyembunyikan keburukannya. Vignet yang merasa lelah menjalani hidupnya pun pergi ke hotel Tetherby menemui Turmalin untuk meminta pekerjaan kepadanya menjadi mbak-mbak 300k. Namun Turmalin sadar bahwa Vignet tak dapat menjadi seperti dirinya karena kurang pengalaman, sehingga ia memintanya untuk menemui kelompok Raven, si pejuang dolar. Sementara itu, Piety yang mulai cemas yang sampai saat ini belum ada kabar kelanjutan dari putranya pun datang membawa penyihir tua untuk meramal keberadaan Jonah saat ini. Absalom pun sempat menolak karena ia merasa bahwa di dunia semodern ini ilmu klinik tak dapat lagi dijadikan sebagai solusi. Namun Piety menegaskan bahwa hanya inilah satu-satunya cara yang dapat mereka lakukan, dan bahkan penyihir tua itu juga meminta tumbal untuk memulai ritualnya. Dengan berat hati, Absalom pun mengorbankan beruang tercintanya demi ritual yang akan mereka jalankan, karena semakin dicintai, tumbal itu akan semakin manjur. Penyihir tua itu memberitahu bahwa Jonah diculik seseorang yang menginginkan Absalom tersingkir, sehingga saat itu ia juga berasumsi bahwa Ritter lah dalang dari penculikan ini. It is he who has your son. Sedangkan kini, Vignet benar-benar datang menemui kelompok Black Raven, mengaku sebagai sahabat Turmalin untuk bergabung dengan mereka. Dahlia selaku pemimpin pun menyambutnya dengan baik dan juga menunjukkan contoh hukuman untuk anggotanya yang membangkang. Afraid of falling. Time's up.
Vignet sempat terkejut melihat hal itu. Namun dengan tegas Dahlia mengatakan bahwa inilah satu-satunya cara untuk menjaga kelompoknya tetap aman serta bersahaja. Wede. Vignet yang sudah terlanjur datang pun tak bisa mundur dan menegaskan bahwa dirinya akan tetap bergabung meski apapun yang akan terjadi. Dengan itu Dahlia mulai memberikan sebuah syarat untuk melihat keseriusan Vignet, di mana ia memintanya untuk mengambil bendera negara yang berada di kantor kepolisian Brunei. Wade. So what's it to be, girl? Di keesokan harinya, Pilo yang tengah absen pagi tanpa sengaja mendengar Ezra dan Imogen yang tengah membuat laporan untuk Vignet. Khawatir akan hal itu, ia pun bertamu ke rumah Ezra untuk menembus dan memintanya mencabut laporan yang telah mereka buat. Tanpa basa-basi, Ezra pun menyetujui tawaran yang Pilo berikan, yang tentu saja membuat Imogen merasa heran di sana. Hingga wanita beban kita pergi, Pilo kembali menanyakan apa penyebab Vignet melarikan diri, karena ia benar-benar tahu bahwa Vignet tak akan pernah mencuri. Ezra pun terdiam tak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan, hingga Pilo menyadari bahwa ini sebuah rekayasa dan bergegas pergi dari sana. Di sana Ezra juga memberitahu Imogen bahwa keuangan mereka mulai terpuruk karena kehidupan mereka yang terlalu glamor. Maka dari itu Ezra pun mengatakan bahwa dirinya akan mengambil pinjaman untuk kembali berinvestasi agar ekonomi mereka kembali stabil dan menjadikan rumah ini menjadi jaminan. Imogen pun melarang hal itu. Namun Ezra kembali menegaskan bahwa Imogen tak bisa berbuat apa-apa dan hanya dirinya lah yang berhak mengambil keputusan. Siapa sangka hal itu membuatnya sangat frustasi dan memutuskan untuk mendekati Agreus agar hidupnya yang mewah dapat kembali ia rasakan. Bayangkan bro betapa recehnya wanita ini. Tadi ngolok-ngolok, sekarang nyepong. Berlanjut ke penculikan Jonah, di mana pria itu terlihat sangat ketakutan dan mengancam akan melamporkan perbuatan ini kepada ayahnya. Penculik pun tertawa kecil karena ternyata Piety sendirilah yang telah menculiknya. Anjir gak tuh? Istrinya sendiri bro, ibunya sendiri yang nyulik. Waduh. Sedangkan di kantor polisi, Pilo tengah menyambut kedatangan seorang Mima, sesepuh biarawan untuk memberi peristirahatan terakhir Aisling. Setelah menyelesaikan tugasnya, Aisling pun mengatakan bahwa dirinya merasakan bahwa pelaku pembunuhan ini bukan perbuatan manusia maupun F, namun sebuah makhluk dari kegelapan yang sangat amat mengerikan. Sementara itu, Turmalin mulai mengalihkan perhatian untuk mempermudah aksi Vignet yang akan mengambil bendera di kepolisian. Namun para polisi langsung menyadari keberadaannya dan langsung melakukan pengejaran. Pilo yang menyadari hal itu pun segera mencari keberadaan Vignet dan menyimpulkan bahwa dirinya telah bergabung dengan kelompok Black Raven. Vignet yang sudah tertangkap basah pun mengancam Pilo untuk segera melepaskannya jika tak ingin semua masa lalu mereka terbongkar. Dan sebelum semua berlanjut, kita diperlihatkan dengan kilas balik di mana pertama kalinya prajurit Burge mendatangi wilayah F yang suci. Secara perlahan mereka terus mendekat dan mulai memasuki pintu gerbang untuk bertemu Mima Rosa, sesepuh F yang telah menunggu. Tanpa menyadari, ada ratusan F lain yang tengah mengawasi mereka dari atas. Komandan perang Burge pun menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke tempat ini tidak mempunyai niat jahat, namun hanya menjalankan perintah untuk mengamankan wilayah. Mima Rosa pun menegaskan bahwa dirinya mengizinkan mereka tinggal jika dapat bersikap sopan, karena ini tempat suci, bukanlah tempat untuk lepep-tel-tel. Sejak pertemuan itu, F mencoba beradaptasi hidup bersama. Namun di tengah-tengah kesibukan yang berlangsung, Komandan Burge meminta Pilo dan lainnya untuk memeriksa semua senjata persediaan dan jebakan di tempat ini. Pilo pun merasa heran karena dengan sambutan baik yang mereka berikan, ia berpikir bahwa semua akan tetap baik-baik saja. Namun komandan itu menegaskan bahwa semua ini hanya untuk berjaga-jaga agar kesalahan-kesalahan fatal tak terulang kembali. Dengan itu Pilo pun mulai menyusuri lereng-lereng perbukitan berharap dapat menemukan sesuatu. Hingga tanpa sengaja ia memasuki sebuah gedung dan melihat buku tua yang tersimpan rapi di sana. Hingga tiba-tiba And who might you be?
Salah satu bangsa F datang menghentikan pergerakan Pilo dan mungkin saja inilah awal mula pertemuannya dengan Vignet. Karena belum saling mengenal, Vignet pun meminta Pilo untuk segera pergi dari tempat ini. Pilo pun sempat menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke tempat ini, namun tak ada kata lain dari Vignet selain menyuruhnya pergi. Meski pertemuan telah berlalu, namun ia tetap terus mengawasi Pilo untuk memastikan perpustakaan sucinya terjaga. Pilo pun sadar akan hal itu, hingga tiba-tiba Darius datang memberitahu bahwa ada sebuah jalur yang telah hancur dan tak dapat mereka lewati. Pilo pun memintanya untuk tenang karena ia mempunyai sebuah rencana dengan satu F kenalannya untuk mengatasi masalah ini. Benar saja, mereka langsung berbondong-bondong untuk membuka jalur dengan bantuan Vignet di sana. Siapa sangka dari momen itu kedekatan mereka mulai terbangun, dan bahkan Vignet juga telah memperkenalkan diri sebagai tanda rasa percayanya terhadap Pilo. Tanpa mereka sadari, sepertinya ada 3 orang prajurit Burbuge yang diam-diam tengah merencanakan sesuatu. Suara teriakan yang terdengar tentu membuat perhatian mereka terpecah, sehingga Pilo bergegas untuk memastikan keadaan tetap baik-baik saja. Namun Pilo malah menemukan beberapa prajurit yang telah mati berlumuran saus tomat, yang tentu saja membuatnya sangat amat cemas di sana. Ia pun bergegas mencari keberadaan Darius untuk segera mengajaknya pergi. Hingga tiba-tiba seekor makhluk buas datang menyerang. Untung saja Vignet segera datang membantunya keluar dari situasi mencekam tersebut. Darius ternyata juga berhasil selamat, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat makhluk-makhluk buas itu kembali berubah menjadi manusia seperti mereka. Dengan kejadian itu, Pilo pun datang memberitahu komandan atas apa yang telah terjadi dan mengindikasi bahwa bangsa Pek telah meracuni beberapa prajurit mereka. Seketika, komandan Burge pun meminta semua anggotanya untuk membangun perlindungan dan kekuatan mengantisipasi serangan. Seiring berjalannya waktu, Pilo dan Vignet begitu sering menghabiskan waktu bersama dan bahkan sangat senang membahas buku yang sempat Pilo berikan. Untuk itu, Vignet pun mengajaknya pergi ke sebuah perpustakaan, di mana perpustakaan ini merupakan yang terbesar di kerajaan Anon. Benar saja, Vignet menunjukkan seberapa luasnya perpustakaan ini dan juga berbagi kisah bahwa tempat ini berisi semua catatan penting, penelitian ilmiah, dan bahkan ia juga menunjukkan sebuah manuskrip berhias berusia 700 tahun yang mengisahkan manusia pertama di Tirnanok. Dan tentu saja dapat kita lihat dengan jelas bahwa Pilo benar-benar menikmati suasana kebersamaan ini. Kedekatan mereka benar-benar intim sampai tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata, dan juga tak mungkin dapat saya tampilkan dengan visual yang nyata. Anjay, sampai terbang-terbang gitu loh bro, gigi. Komandan perang yang mengetahui hal itu pun meminta Pilo untuk sadar, karena saat ini waktunya berperang, bukan untuk fuck you. Pilo pun menanggapi saran itu dengan baik, tapi saya yakin pasti akan terus berlanjut. Hingga perhatiannya mulai teralih ketika melihat Darius yang memasuki hutan. Dengan penuh rasa penasaran, ia terus mengikutinya, yang ternyata di pagi harinya, Pilo kembali datang memperhatikannya. Darius yang sadar akan hal itu pun meminta Pilo untuk mendekat, dan ia mulai menceritakan bahwa perubahan ini akan terjadi sebulan sekali dan itu sudah berlangsung sejak lama. Semula Darius merasa tersiksa dengan perubahan yang ia rasakan, namun saat ini dirinya benar-benar merasakan kebebasan. Hingga perhatian mereka kembali terpecah dengan banyaknya para F yang berdatangan. Vignet yang merasa penasaran pun segera mendekati satu F di sana, dan ternyata F Dedikis telah diserang orang yang tentu saja membuat mereka bersedih. Karena ternyata saat ini Mima Rosa mendapat kabar bahwa Pek telah menyerang ibu kota. Untuk itu Komandan Burge pun meminta seluruh pasukan untuk segera mengevakuasi diri mencari tempat yang aman. Begitu juga dengan Mima Rosa yang meminta Vignet untuk segera menyegel perpustakaan suci sebelum benar-benar pergi meninggalkan tempat ini. Rasa cinta Vignet begitu besar, dan kesempatan itu ia manfaatkan untuk mengajak Pilo pergi bersamanya. Pilo yang sudah terlanjur menggantung harapan kepada Vignet pun menyetujui hal itu, sehingga Vignet memintanya menunggu di Gunung Batu karena dirinya harus menyegel perpustakaan terlebih dahulu.
Siapa sangka ketika Fignet bergegas, pada saat itu juga pesawat Pack datang menyerang sehingga membuat situasi benar-benar kacau balau di sana. Fignet pun bergegas menyegel perpustakaan agar dapat segera kembali bertemu dengan Pilo. Namun suasana sudah benar-benar mencekam. Bahkan F sempat berusaha melawan, namun dengan senjata canggih yang pasukan Pack miliki membuat mereka terbunuh sia-sia. I need you to do something for me. Hingga pada akhirnya Pilo terpaksa meminta Mima Rosa untuk memberitahu Fignet jika dirinya telah mati. Sementara ia akan pergi meninggalkan tempat ini demi kebaikan bersama. Itulah panjangnya kebersamaan mereka. Pilo benar-benar masih mengingatnya dengan sangat jelas. Tapi kali ini mengapa Fignet harus bergabung dengan Black Raven dan mencuri bendera di kepolisian? Fignet pun mulai mendekat dan berusaha kembali memperbaiki hubungan mereka. Namun nampaknya Pilo sudah benar-benar tidak dapat melanjutkan hubungan dengan alasan Fignet terlalu baik untuknya. Yang tentu saja hal itu membuatnya sangat amat hancur. Hari pun terus berlalu, di mana kita diperlihatkan dengan seorang bocah tengah terbangun di sepertiga malam untuk menjalankan sunahnya. Hingga tiba-tiba kepala sekolah Baron Costin diserang makhluk yang sangat amat mengerikan. Tak butuh waktu lama dari itu, berita menyebar begitu cepat sehingga Pilo dan Berwick segera datang untuk melakukan pemeriksaan. Yang ternyata mayat itu hancur seperti mayat mendiang Tante Aisling dan juga melihat jejak kaki misterius di sana. Tentu kematian ini membuat mereka semakin penasaran karena jejak dan korban ditinggalkan dalam wujud yang sama. Pilo pun benar-benar merasa penasaran dan meminta Berwick untuk berbencar memperluas pemeriksaan. Rasa penasaran Pilo pun semakin bertambah ketika melihat sebuah saluran air yang cukup mencurigakan, hingga Pilo memberanikan diri untuk turun secara langsung melakukan pemeriksaan. Siapa sangka keberanian Pilo membuahkan hasil dengan terlihatnya sosok makhluk astral yang berdiri tegak tak jauh dari hadapannya. Meskipun makhluk itu lekas menghilang ketika Pilo berusaha melepas tembakan. Dengan itu Pilo pun meminta dokter ahli bedah bernama Morange untuk mengotopsi jasad yang mereka temukan. Dokter Morange mengatakan bahwa semua organ tubuh masih dalam keadaan utuh, namun hati dari jasad ini telah menghilang, sama seperti korban sebelumnya. Pilo pun tak mau menyerah begitu saja dan bergegas pergi menemui Mima si penerawang untuk menguak kasus ini melalui dunia Supra 125. Sebenarnya Mima merasa risih dengan kedatangan Pilo karena dirinya golongan manusia suci yang tak diperbolehkan terlibat dalam masalah seperti ini. Namun Pilo terus mendesak sampai akhirnya wanita itu mulai memberitahu bahwa ada kisah tradisi tua tentang monster bernama Darkasses yang hidup dalam kegelapan, dan ada seorang penyihir tua bernama Eva yang mengetahui banyak tentang hal ini. Dan jika memang Pilo akan pergi ke sana, ia berharap Pilo tetap waspada dan selalu mewawas diri karena penyihir yang mereka bicarakan saat ini sangatlah licik dan berbahaya. Sementara itu, Fignet yang masih nyaman dengan kelompok Black Raven pun terus mempelajari wilayah sekitar untuk mempermudah pergerakan sebagaimana seperti Black Raven pada umumnya. Hingga tiba-tiba Dahlia datang memberitahu bahwa pengiriman elixir atau salah satu obat kuat anti 15 detik cerit telah ditahan edarannya oleh ladusing-ladusing setempat. Untuk itu Dahlia sangat yakin bahwa ada seorang cepu yang membeberkan bisnis ini dan meminta salah satu dari mereka untuk mengaku sebelum hal brutal terjadi lagi. Sedangkan Imogen kembali datang mendekati Erza untuk menanyakan perihal pinjaman yang akan Erza lakukan. Erza pun tetap menegaskan bahwa inilah satu-satunya cara untuk bertahan di era gempuran mbak-mbak 300k. Hingga Imogen pun kembali teringat dengan Agreus dan meminta Avisa untuk menyiapkan sebuah pertemuan dengannya. Tak lupa ia juga berpesan untuk merahasiakan ini karena ia tak mau nama baik keluarganya tercemar karena ia bertemu dengan makhluk astral.
Benar saja, Agreus pun datang memenuhi undangan yang diberikan. Ya, meskipun terlihat aneh karena diminta melewati pintu belakang, namun ia tetap mencoba sabar dan sopan santun atas jamuan makan malam ini. Terlihat jelas bagaimana perbincangan mereka begitu canggung, dan Imogen yang terus melontari pertanyaan tak berbobot seperti kualitas dirinya sendiri. Gak ada kualitasnya kamu, Mbak, sumpah. Agreus yang mulai muak pun menegaskan bahwa dirinya sadar bahwa Imogen hanya bermain-main dengannya. Hingga sebelum beranjak pergi, Agreus menegaskan bahwa dirinya akan segera merubah situasi ini. Dan berhubungan dengan saran yang Mima berikan, Pilo pun benar-benar pergi untuk datang menemui penyihir tua si Bude Eva. Dalam perjalanan, dirinya pun tak sengaja berpapasan dengan Fignet yang tengah menjalankan tugas. Yang siapa sangka salah satu anggota Dahlia terus mengawasinya dari kejauhan. Fignet yang masih menyimpan rasa kesal terhadap Pilo pun bergegas pergi. Begitu juga dengan Pilo yang terus melanjutkan perjalanan. Hingga setibanya di kediaman Bude Eva, Pilo pun memintanya untuk menerawang dalam pembunuhan berantai ini. Dan juga menanyakan syarat apa yang harus ia lakukan sebagai gantinya. Dengan tegas penyihir tua itu pun mengatakan bahwa harus ada sebuah ritual yang dilakukan dan membutuhkan satu ayam cemani demi keberhasilan ini. Meski sempat ragu akan hal itu, namun ia mencoba tetap yakin dan beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan tahukah kalian, ternyata pria yang sempat melihat Fignet berbincang dengan Pilo si inspektur terkenal Burge merupakan salah satu anggota Black Raven dan langsung melaporkannya kepada Dahlia yang tentu saja membuatnya sangat marah. Dahlia yang tak mau bisnisnya hancur pun segera meminta Fignet datang dan juga memintanya untuk berkata jujur jika tak mau hal buruk terjadi. Karena ia sangat yakin bahwa ada seorang cepu atas kebocoran bisnisnya dan saat ini ia sangat yakin bahwa Fignet lah orangnya. Tentu saja Fignet membantah tuduhan itu dengan tegas karena pada dasarnya mereka hanyalah sepasang mantan kekasih yang sama-sama masih sulit untuk melupakan. Merasa Fignet telah berkata jujur, Dahlia pun memintanya untuk segera mencari informasi siapa di balik kekacauan ini dalam waktu yang dekat. Jika tidak, dengan terpaksa Fignet lah yang akan menanggungnya. Kembali ke kisah perpolitikan, di mana kian hari Ritter kian melantangkan suaranya untuk melengsarkan Absalom dari kanselir. Bahkan pria itu juga secara terang-terangan mengumbar semua kejelekan rivalnya di sana. Absalom yang sudah benar-benar muak dengan perkataannya pun tak bisa menahan diri lagi pun menuduh Ritter telah menculik putranya, yang tentu saja membuat semua anggota partai sangat amat terkejut. Sampai akhirnya benar-benar mengerahkan beberapa anggota untuk menangkapnya. Benar saja, tak membutuhkan waktu lama prajurit hebat Absalom berhasil menjalankan perintah dengan baik. Sampai akhirnya ketika pria itu tiba, Absalom langsung memberinya pelajaran dan meminta anggotanya untuk menahan pria tersebut sebelum putra satu-satunya kembali. Melihat Ritter babak belur, Beatty pun datang membawakannya segelas minuman dan berpura-pura turut bersedih atas kejadian ini. Namun entah apa maksud dari semua ini, Beatty tiba-tiba meracuninya sampai tewas tak berdaya di sana. What the fuck, man? Tak hanya itu, Beatty juga datang menemui Absalom untuk memberitahu bahwa putranya saat ini berada di pemandian Kopli tua. Sedangkan kini Pilo juga menangkap seorang pria bernama Hamlin yang diam-diam telah lama menjadi informan gelapnya. Pilo pun membahas perihal kematian berantai yang telah terjadi dan menanyakan apakah Black Raven terlibat akan hal ini. Hamlin pun mengatakan bahwa Black Raven tak pernah terlibat akan kekerasan. Namun saat itu ada salah satu anggota bernama Wren yang dihukum mati karena mengetahui sesuatu dan mungkin menyangkut apa yang tengah kamu bicarakan. Dengan itu, Pilo pun berniat pergi menemui Dahlia untuk segera memastikannya. Hingga siapa sangka langkah kaki kembali terhenti ketika Tourmaline datang memberitahu bahwa Fignet saat ini dijadikan tersangka karena kebocoran bisnis Black Raven yang terjadi. Maka dari itu Tourmaline berharap Pilo mau memberitahu siapa cepu di Black Raven agar nyawa Fignet dapat diselamatkan. Pilo pun tak bisa menutupinya lagi dan menyebutkan nama Hamlin untuknya. Hingga tiba-tiba kesatuan memberitahu Pilo bahwa putra Absalom telah ditemukan dan mereka harus bergegas ke sana. Proses evakuasi berjalan dengan sangat cepat dan Absalom menyambut kepulangan putranya dengan sangat senang. Dan dengan informasi yang telah Tourmaline sampaikan, Dahlia pun meminta Fignet membunuh Hamlin untuk membuktikan kesetiaannya. Memang tugas terasa berat, namun ia juga tak bisa mengatakan tidak dan mulai bergegas menjalankan tugasnya. Untung saja Pilo segera datang membantunya di sana.
Melihat Hamlin yang telah mati, mereka pun bergegas menyembunyikan kematiannya. Saya kira dengan kejadian ini hubungan mereka akan kembali membaik. Namun salah besar, karena Philo malah mengembalikan gelang Fignet yang selama ini ia simpan sebagai tanda perpisahan. Anjay! Karena ternyata pria itu saat ini telah menjalin hubungan spesial dengan seorang wanita bernama Portia, dan tentu saja membuat Fignet sangat bersedih. Gimana perasaanmu kalau digituin, Jok? Ditidurin, ditinggalin, terus diputusin. Anjis, sakit bro. Selebeu. Alright. So, kini Philo pun kembali mendatangi Bude Eva untuk mencari tahu hasil dari penerawangan yang didapatkan. Hingga penyihir tua kita memperlihatkan Darkhuser, sebuah makhluk yang sengaja dihidupkan kembali untuk menjadi pengikut seseorang yang mempunyai kecerdasan yang sangat jenius. Philo pun merasa penasaran dan menanyakan siapa di Burgue yang dapat melakukan hal ini selain dirinya. Bude Eva tak mengetahui hal itu, namun sudah dapat dipastikan bahwa seseorang yang dapat melakukan hal ini mempunyai ilmu kanuragan yang lebih baik dari dirinya. Bahkan kita juga dapat melihat dengan jelas bahwa makhluk itu tidak dapat dimatikan meskipun telah terpotong menjadi beberapa bagian, karena Darkhuser akan mati jika seseorang yang menghidupkannya mati, yang tentu saja hal itu membuat Philo merasa cemas. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Erza yang meminta Imogen untuk mendekat karena mereka harus menandatangani surat untuk memperkuat rumah sebagai jaminan. Imogen pun meminta Ezra tak berpusing ria, memikirkan suntikan dana karena ada seseorang yang mau berinvestasi dalam jumlah besar dan hanya meminta sosialisasi yang baik sebagai gantinya. Dan siapa sangka investor yang dimaksud ialah Agreus Pig, si pendatang kaya raya. Tentu Erza menolak tegas hal itu karena jika manusia lain tahu sudah jelas akan menimbulkan skandal untuk mereka. Namun dengan tegas Imogen kembali mengatakan bahwa dirinya tak akan rela membahayakan rumah ini sebagai jaminan selama dirinya masih hidup dan bernapas. Bahkan ternyata tanpa sepengetahuan Erza, Imogen kembali melakukan sebuah pertemuan di mana ia meminta Agreus untuk datang dan memanggil beberapa bangsawan setempat untuk lebih dekat dengannya. Namun tak berselang lama dari itu, Loisa dan Leonid, kakak adik duta perpajakan, datang bergabung di tengah-tengah kebersamaan mereka. Semula Leonid menyapanya dengan sangat ramah seperti tak menaruh rasa resah sedikit pun atas keberadaan Agreus. Namun seiring berjalannya waktu, Leonid mulai menyinggung perihal eksklusif atau di mana mereka mempunyai sudut pandang dan latar belakang yang berbeda-beda. Tentu dengan jam terbang yang Agreus kantongi, ia terlihat begitu tenang. Namun ia juga menegaskan bahwa semua pembatasan suku dan derajat ini akan dia hentikan meski bagaimanapun cara dan resikonya. Imogen pun merasa tertekan dengan apa yang Agreus ucapkan dan menyuruhnya pergi menyudahi semua kesalahan ini. Namun Agreus menolak karena dirinya tak mau selalu dipermainkan, hingga Erza pun datang mendekat dengan sikap yang baik untuk menghargai keberadaan pria tersebut. Siapa sangka dengan sedikit kebaikan yang Erza berikan, Agreus memberikan cek sejumlah 80.000 guilder sebagai modal investasi untuknya. Namun meskipun begitu, Ezra juga resah karena dengan jumlah sebanyak ini ia sangat yakin bahwa Agreus akan lebih mendominasi. Seiring berjalannya waktu, Absalom pun terus memimpin parlemen pertahanan untuk membahas gagasan-gagasan yang harus mereka lakukan ke depan. Siapa sangka pada saat itu Sophia, putri Ritter, datang menggantikan posisi sang ayah untuk mengisi kursi anggota dewan dengan kemampuannya. Para tokoh politik Burgue pun tertawa lepas mendengar wanita muda yang berbicara sok bijaksana. Namun Absalom yang tak mau wanita itu tersinggung pun memberinya kesempatan untuk melanjutkan visi misi yang akan Sophia sampaikan. Dengan lantang Sophia pun menyinggung antara perbedaan mereka dengan seluruh Fae yang berada di kota ini dan mempertanyakan apakah kita bisa menjalani perbedaan di antara mereka. Sophia menegaskan bahwa masyarakat Burgue dan para Fae jelas sangat berbeda dan itu akan terus ia perlakukan selamanya. Siapa sangka hal itu berhasil merebut perhatian para anggota dewan dan bahkan Jonah juga sangat terpesona di sana. Beralih ke Fignet, di mana dirinya saat ini masih berada di rumah bordil bersembunyi bersama Turmalin. Imora selaku mucikari tempat ini pun menawarkan beberapa pelanggan. Namun tentu saja Turmalin segera mengalihkan perhatian karena Fignet di sini hanya untuk tinggal beberapa waktu, bukan untuk menjadi baba 300k. Merasa kurang nyaman akan hal itu, Fignet pun berpamitan pergi mencari kesibukan lain. Hingga ketika ia beranjak pergi, tanpa sengaja bertemu dengan Philo yang tengah mengumpulkan informasi di sana.
Tak mau fokus dalam pertemuan mereka, Vignet pun bergegas pergi sementara Pilo datang menemui Imora untuk menunjukkan siapa saja mbak-mbak 300k yang sering menjadi pemuas Kastin. Semula wanita itu menolak untuk memberikan informasi, namun Pilo menegaskan bahwa Kastin telah mati dan situasi ini sangatlah genting. Mendengar hal itu secara perlahan Imora mulai menjelaskan bahwa Kastin datang ke tempat ini bukan untuk menikmati mbak-mbak 300k, melainkan menemui salah satu rekan prianya yang ternyata dokter ahli bedah si Morange. Ialah pria yang tengah mereka bicarakan. Tentu Pilo sempat terkejut hingga pria tua itu memberitahu bahwa jauh sebelum Kastin menjadi pendeta, ia mempunyai kedekatan yang baik untuk Isling dan mungkin saja kematian ini saling berkaitan. Memang ia tak mengetahui banyak hal, namun dokter Morange berharap apa yang telah ia sampaikan dapat berguna untuk menyelidiki ini. Meski hanya sedikit informasi yang berhasil ia dapatkan, Pilo sangat berterima kasih dan beranjak pergi dari sana. Dan itu Pilo pun bergegas pergi menuju kediaman Isling untuk sedikit menenangkan pikirannya di sana. Dan siapa sangka saat ini ketenangan dokter tua kita mulai terganggu hingga tiba-tiba Gede. kematian dokter Morange tentu membuat kasus pembunuhan berantai ini semakin membesar. Untuk itu kepala polisian pun mencoba mencari tahu informasi lebih dalam kepada Pilo atas keterkaitan pembunuhan ini. Namun Pilo tak mau memberitahu apa yang pernah dokter Morange sampaikan dan akan terus mengusut tuntas kasus ini dengan caranya sendiri. Hingga tiba-tiba salah satu ladusing datang memberitahu bahwa dokter Morange sempat terlihat di Carnival Row, sehingga mereka memutuskan untuk memperluas penyelidikan di sana. Sementara itu, Pilo yang semakin rapuh dengan bayangan yang selalu menghantuinya pun datang menemui Portia untuk menceritakan apa yang saat ini ia alami. Dimana sebenarnya kematian ini saling terkait dengan dirinya karena selain kematian Kastin, kepala asrama tempat dulu ia dibesarkan, dan dokter Morange merupakan orang yang telah memotong sayapku. Bahkan saat ini Pilo juga mengatakan bahwa Isling adalah sosok wanita yang telah melahirkannya, berarti ibunya. Karena seperti yang kita tahu bahwa Pilo memiliki darah campuran antara Fae dan manusia. Portia pun sangat marah mendengar hal itu karena ia benar-benar tak menyangka bahwa selama ini dirinya menjalin hubungan dengan manusia campuran, hingga ia bergegas pergi meninggalkannya di sana. Mangklek. Sedangkan Vignet yang terus menjalankan bisnisnya tiba-tiba melihat sebuah selebaran tentang adanya sebuah pameran yang akan diselenggarakan perihal harta peninggalan dari Tirnanok. Tentu Vignet merasa penasaran dan bergegas pergi ke museum untuk mencari tahu apa yang telah ditemukan para manusia Brugge. Hingga ketika pintu itu dibuka, ternyata perpustakaan terbesar yang sudah Vignet segel berhasil ditemukan, sehingga membuatnya kembali teringat tentang hari-hari indahnya bersama Pilo di masa lalu. Vignet pun sangat marah dan tak dapat dikendalikan lagi, bahkan ia juga tak segan-segan mengusir beberapa tamu yang berusaha mendekat. Namun tentu saja, para inspektur Perindapan tak akan diam saja dan segera datang untuk menangkap Vignet di sana. Dan ketika pameran itu berlangsung, Agrius datang membawa Imogen bersamanya, yang tentu saja hal itu membuat para kaum elit Brugge sangat amat terkejut. Siapa sangka ketika lelang barang sejarah mulai berlangsung, Agrius memberikan penawaran yang paling tinggi, yang tentu saja membuat semua orang sangat terkejut. 300.000 guilder yang jika dibelikan seblak cukup untuk memberi makan satu kabupaten selama seminggu. Tentu saja kita tahu bahwa Agrius membeli barang pameran itu bukan untuk kesenangan pribadinya, namun untuk membuktikan siapa dirinya. Karena sejak saat itu Agrius benar-benar mulai diperhatikan dan bahkan Imogen juga mulai merasa bangga berada di sampingnya. Gak perlu banyak kata dan tindakan karena yang terpenting saat ini apa? Yes, duit. Dan singkat cerita, Berwick pun diutus kepolisian pergi ke rumah bordil untuk memastikan keterlibatan tempat ini dengan kematian dokter Morange. Moira yang tak mau ladang cuannya terusik pun langsung memberitahu bahwa Pilo sempat berbincang dengan dokter itu sebelum insiden terjadi. Tentu saja Berwick terkejut mendengar hal itu dan bergegas kembali ke kantor untuk melaporkan hal ini. Domba yang berada di sana pun terlihat kesal karena sadar bahwa Pilo telah menutupi kasus yang tengah mereka dalami. Namun kepala kepolisian tak mau gegabah dan meminta Berwick untuk mengikuti Pilo sampai mereka menemukan bukti atas informasi yang mereka dapatkan.
Dan ternyata saat ini Pilo memutuskan untuk datang menemui Ruhyan yang pernah mengaku sebagai sahabat lama Aisling. Tanpa ragu lagi Pilo menanyakan bagaimana masa lalu Aisling untuk mencari tahu apakah wanita itu benar-benar ibunya. Ruhyan yang mendengar pertanyaan itu pun sempat terdiam. Namun akhirnya ia mulai menceritakan bahwa pada tahun 0607 Aisling terlihat sangat ceria menjalani hidupnya bersama seorang pria. Namun seiring berjalannya waktu tiba-tiba Aisling menghilang dalam kurun waktu yang lama hingga tiba-tiba kembali dengan kesedihan. Ruhyan tak tahu apakah itu semua bersangkutan dengan informasi yang Pilo butuhkan. Namun jika ingin lebih jelas mengetahui cerita ini dengan jelas, ia menyarankan Pilo untuk datang menemui seorang dermawan yang tinggal di Crossing. Hingga Pilo pun kembali beranjak pergi tanpa menyadari Berwick yang diam-diam telah mengawasinya di sana. Dengan itu Berwick pun kembali ke kantor untuk memberitahu apa yang telah ia saksikan. Bahkan Dombay juga memberitahu bahwa dirinya sudah datang menemui Portia dan berhasil mendapatkan informasi bahwa Pilo pernah mengatakan bahwa dirinya mempunyai darah campuran Fey dan bahkan Aisling merupakan ibu kandungnya sendiri. Seketika kepala kepolisian sangat yakin bahwa Pilo lah dalang dari pembunuhan berantai demi menyembunyikan identitas aslinya yang mempunyai darah campuran Fey. Maka dari itu ia pun tak ragu lagi untuk meminta Dombay dan Berwick memimpin pasukan melakukan penangkapan kepada Pilo. Sedangkan kini Pilo benar-benar pergi ke rumah yang sempat Ruhyan bicarakan, dan siapa sangka ternyata ini rumah merupakan tempat tinggal Erza dan Imogen. Nah lo, piye iki cuk? Ayo lo. Secara perlahan Afisa membenarkan bahwa di masa lalu Tuan Spoon Rose memberi tempat tinggal seorang F yang tengah mengandung dan bahkan juga memanggil dokter untuk memberikan perawatan yang baik kepadanya. Namun pada suatu saat tangisan terus terdengar ketika dokter Moreng membawa bayinya pergi. Afisa pun mengatakan bahwa hanya itulah sedikit informasi yang ia ketahui. Bahkan ia juga tak tahu siapa ayah dari bayi yang mereka bicarakan. Afisa benar-benar sedih jika kembali teringat ketika peristiwa itu berlangsung. Hingga tiba-tiba Dombay beserta kawan-kawan datang dan Rycroft Philostrate. Setelah puas menghajar Pilo, mereka pun segera membawanya pergi ke hadapan kepala kepolisian untuk menerima sanksi tegas atas perbuatannya. Pilo sempat mengelak karena pada dasarnya ia tak terlibat dalam pembunuhan ini. Namun pihak kepolisian tak mau mentolerir lagi, karena meskipun Pilo tidak terlibat, namun yang sudah pasti ia berusaha menyembunyikan petunjuk yang ada. Maka dari itu Dombay pun langsung membawa ke ruang tahanan, dan bahkan ia juga sempat dikurung menjadi satu bersama preman-preman pribumi Burge agar mendapatkan pelajaran. Untung saja Fignet yang telah dikurung lebih awal menyadari rencana buruk mereka dan langsung meminta Pilo untuk lebih waspada. Sementara itu, setelah menghadapi pameran yang berlangsung, Agrios pun mengantarkan Imogen pulang, dan terlihat dengan jelas Imogen begitu senang atas apa yang telah mereka lalui bersama malam ini. Hingga Afisa datang mendekat dan memberitahu bahwa ada seseorang polisi inspektur datang dan membuat Ezra sangat frustasi atas skandal-skandal yang kini kian bermunculan di tengah nama baik keluarganya. Imogen pun menegaskan bahwa dirinya tak tahu menahu atas yang terjadi di masa lalu, karena yang terpenting untuknya saat ini hanyalah memulihkan ekonomi keluarga. Namun Ezra benar-benar tak peduli akan hal itu dan akan segera menyelesaikan semua ini dengan caranya sendiri. Benar saja, tanpa basa-basi Ezra mengatur sebuah pertemuan dengan Agrios. Sebelum ke inti pembicaraan, Ezra sempat menanyakan bagaimana pria bertanduk itu dapat menjadi sekaya ini. Bahkan ternyata ia juga telah mendapatkan informasi bahwa Agrios merupakan mantan anggota Skipjack, sebuah kelompok yang sengaja dibentuk untuk menangkap semua pelanggar kontrak. Agrios pun membenarkan hal itu. Dirinya selalu menjalankan tugas dengan baik sebelum sampai di titik ini. Bahkan tak hanya sekali, dirinya harus menangkap kaumnya sendiri demi rasa tanggung jawab atas pekerjaan, karena dirinya juga sadar bahwa di semua tempat ada aturan yang ditetapkan dan harus ditaati. Mendengar hal itu, Ezra semakin berani untuk membahas perjanjian-perjanjian tentang kedekatannya dengan Imogen yang banyak mendapatkan pertentangan. Ezra pun memberitahu Imogen bahwa kedekatannya dengan Agrios akan selesai ketika dirinya sudah dapat bersosialisasi penuh di lingkungan ini. Mendengar hal itu, Imogen berpikir bahwa semua akan membutuhkan waktu yang lama. Namun ternyata tidak, karena beberapa pengusaha sudah mulai tertarik dengan keberadaannya.
Sementara itu Turbilin yang mendapat kabar bahwa Vignet tertangkap pun bergegas pergi ke kantor polisi dan tanpa basa-basi langsung menanyakan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membebaskan Vignet dari hukuman. Karena Turmalin benar-benar paham bahwa di negeri Konoha ini semua hukum bisa dibeli. Manjai. Di saat bersamaan, Portia juga datang untuk memohon agar Pilo dibebaskan dengan dalih bahwa semua yang ia ucapkan hanya sebuah kebohongan yang sengaja ia lakukan untuk menyakitinya. Untuk itu kepala kepolisian pun datang menemui Pilo untuk kembali memastikannya tidak bersalah dan mengetahui bahwa dirinya tidak berdarah campuran. Pilo pun menegaskan bahwa dirinya memang benar tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Namun perihal Isling, dia memang ibuku. Wow, benar-benar babang yang hebat ya bro. Ashley Corral is my mother. Hingga Berwick pun datang mendekat untuk memintanya berhati-hati karena Dombay mempunyai niat buruk terhadap dirinya, dan tak lupa ia juga meminta maaf karena tak dapat melakukan hal lebih untuk membantunya keluar dari masalah ini. Sementara itu, Imogen yang melihat lukisan hasil pameran tiba pun memutuskan untuk kembali datang menemui Agreus. Sembari menempatkan lukisan itu, mereka berbincang jauh seperti tak ada lagi perbedaan dan bahkan hampir saja Imogen sempat tersadar dan menahan hawa nafsunya. Namun Agreus tak menyerah dan terus membangunkan kedekatan dengan memperlihatkan simpanan canggih yang diyakini akan menjadi sumber pencahayaan di masa depan. Imogen pun begitu takjub akan pikiran Agreus yang selalu visioner, membahas kemajuan di masa depan hingga ia kembali terbuai dan... Kini Absalom yang telah kembali dari kunjungannya pun mendapat laporan bahwa buntut dari pembunuhan berantai sudah ditemukan karena pihak kepolisian sudah menangkap seorang tersangka berdarah campuran dan merupakan putra Isling, salah satu korban yang tewas. Entah mengapa Absalom begitu terkejut mendengar informasi yang diberikan. Apakah ada sesuatu? Sedangkan kedekatan Vignet dan Pilo juga terus semakin membaik dan bahkan mereka juga merasa sangat menyesal karena telah berpisah ketika peperangan Tirnanok terjadi hingga Dombay kembali datang mendekat dan mulai membawa Pilo pergi meninggalkan tempat ini. Vignet merasa sangat cemas dan sedih karena ia tahu pasti ada hal buruk yang akan mereka lakukan terhadap Pilo. Namun di satu sisi ia juga tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah melihatnya dibawa pergi. Absalom berniat membunuh Pilo karena ia tak rela mendengar Isling telah mati. Untung saja senapan tak bekerja dengan baik dan bahkan Pilo langsung menjelaskan bahwa dirinya tak akan mungkin membunuh Isling, terlebih lagi setelah mengetahui bahwa wanita itu ibunya sendiri. Mendengar hal itu, Absalom mulai menceritakan bahwa dirinya pernah mempunyai kedekatan dengan Isling, namun ayahnya selalu menghalangi dan berusaha memisahkan. Hingga suatu hari Isling mengajaknya bertemu untuk menyampaikan sesuatu, namun dirinya tak pernah datang menemuinya sampai saat ini. Mungkin ayahku benar, jika aku tetap bersamanya tak akan mungkin pernah bisa mendapat kekuasaan sampai di titik ini. Namun sejak saat itu diriku terus dihantui rasa penasaran karena mungkin saja Isling ingin menyampaikan sesuatu tentang dirimu. Dengan cerita yang Absalom sampaikan, mereka pun terlihat semakin dekat, bahkan pria itu juga meminta Pilo pergi mencari tempat yang lebih aman untuk berlindung. Pilo pun tak keberatan akan hal itu, namun tak lupa ia juga berpesan agar Vignet dikeluarkan untuknya. Sedangkan Piety juga terlihat sangat marah ketika mengetahui Jonah telah menjalin hubungan gelap dengan Sophie, karena tanpa sepengetahuan kalian, mereka telah menjalin kedekatan dengan sangat amat intim. Jonah pun merasa heran, mengapa keputusannya selalu ditentang? Bukankah dekat dengannya akan lebih baik daripada dirinya bersenang-senang di wilayah Row? Hingga Piety pun menegaskan bahwa wanita itu ternyata adalah adiknya sendiri. Tentu hal itu membuat Jonah merasa heran, namun mau bagaimana lagi, ia juga tak bisa berbuat apa-apa. Hingga sosok makhluk yang selama ini membuat kita semua resah datang menemui Mima Eva dan kini Absalom pergi ke kepolisian untuk membuat surat atas kebebasan Vignet sesuai permintaan Pilo. Hingga Pig, si pelayan, datang mendekat dan langsung menikamnya tanpa ampun di sana.
Entah siapa yang menyuruh Pig itu, namun untung saja pihak kepolisian berhasil mengamankannya. Sementara itu juga terlihat Jonah yang datang menemui Sophie untuk menjelaskan apa yang telah terjadi antara mereka. Namun siapa sangka ternyata Sophie juga telah mengetahui bahwa mereka memiliki garis keturunan yang sama. Bahkan Sophia tak mempermasalahkan hal itu karena ia merasa bahwa ini merupakan salah satu cara membangun kekuasaan. Hingga tiba-tiba salah satu Opsir datang memberitahu Jonah bahwa dirinya harus segera kembali, yang ternyata meski terluka cukup parah, untung saja Absalom berhasil selamat di sana. Namun dengan semua fakta yang Jonah ketahui, sepertinya ia benar-benar marah dan mulai memutuskan untuk mencari jalannya sendiri. Kini, diam-diam Imogen kembali datang menemui Agreus untuk melanjutkan kedekatan mereka. Agreus yang mulai merasa cemas pun berniat untuk menolak. Namun Imogen terus meminta Agreus untuk memuaskannya. Mata nih cucu. What is it that you want? Ezra yang diam-diam mengikuti Imogen tentu sangat marah melihat adiknya dileleh oleh seekor binatang. Hingga tanpa basa-basi ia mulai mendekat dengan senapan yang ia miliki. Agreus pun terdiam tak bisa berkata apa-apa lagi, sedangkan Imogen terus memohon agar Ezra tak melakukan hal ini. Namun siapa sangka rasa nikmat yang Agreus berikan membuat Imogen memilih mengambil tindakan untuk menghentikan Ezra di sana. Namun Imogen segera mengajaknya pergi karena sudah dapat dipastikan Agreus akan mendapat masalah besar jika tetap bertahan di tempat ini. Ketegangan tak hanya terjadi di sana, karena ternyata saat ini Absalom meminta Piety datang untuk menjelaskan teka-teki yang selama ini ia sembunyikan. Semula Piety berdalih seperti tak menyembunyikan apapun, namun Absalom menegaskan bahwa ramalan yang mengatakan bahwa putranya akan menjadi orang yang sangat hebat semakin memperjelas semuanya. Karena dirinya saat ini tahu bahwa Jonah bukan putra kandungnya, dan ia juga telah menemukan seorang pria berdarah campuran Fey yang ternyata adalah putranya sendiri. Tentu Piety sangat cemas mendengar hal itu dan langsung meminta Absalom untuk memberitahu posisinya saat ini, karena sudah pasti Piety tak mau semua usahanya selama ini hancur berantakan dan berakhir sia-sia. Absalom pun tak mau memberitahu lokasi Pilo saat ini dan tetap memilih untuk diam. Piety yang sudah tak sabar lagi pun nekat menghabisi Absalom dan mengambil hatinya untuk mencari tahu keberadaan Pilo. Ini sadis banget, benar-benar sadis. Hingga setelah proses yang begitu mengerikan, Piety berhasil mengetahui di mana Pilo berada dan bahkan juga mengetahui apa yang menjadi kelemahannya saat ini. Di saat bersamaan, Pilo yang tengah menunggu Vignet dibebaskan mulai merasa resah karena tak kunjung mendapatkan kabar di sana. Hingga tiba-tiba mereka semua terlihat begitu cemas ketika mendengar kabar bahwa Mima Iva telah diserang seekor makhluk menyeramkan. Dengan cepat Pilo pun bergegas menemui Mima Iva dan menyadari bahwa wanita itu telah diserang Daekaser karena mengetahui sesuatu. Benar saja, di ujung kematian Mima Iva memberitahu bahwa suatu hal buruk telah terjadi karena saat ini sudah kembali ada korban dan gadis yang dicintainya dalam bahaya. Seketika Pilo sadar akan apa maksud dari perkataan Mima Iva dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Jonah yang mengetahui Absalom telah mati pun meminta semua kepolisian mencari keberadaan Piety untuk menjelaskan maksud dari semua ini. Namun ternyata Piety sudah bergerak cepat dengan menahan Vignet di sana untuk memancing Pilo datang agar tak ada lagi yang dapat menghalangi rencananya. Seketika Vignet sadar bahwa wanita inilah yang telah menciptakan Daekaser. Namun wanita licik itu benar-benar sudah tak peduli dan terus menjalankan semua rencananya. Bahkan saat ini perjalanan Pilo harus terhalang Daekaser yang berdiri tepat di hadapannya. Hingga tanpa sengaja langkah itu membuat Piety sadar akan keberadaannya saat ini dan I think we're in luck. Oh, but it's not.
Fignet berhasil meloloskan diri dan langsung menikam wanita tersebut. Dengan kejadian itu, Fignet dan Pilo pun berniat untuk pergi meninggalkan kota ini. Namun sayang seribu sayang, langkah mereka kembali terhenti karena tidak ada yang boleh keluar dari kota ini setelah Absalom terbunuh. Dan dengan kematian Absalom, Jonah pun diangkat menjadi kanselir menggantikan posisi Absalom, yang siapa sangka ternyata di sana ia menegaskan bahwa akan bertindak tegas dan tak akan bernegosiasi lagi dengan spesies lainnya, dan bahkan juga mengajak Sophie untuk bersatu. Atas keputusan itu, para Pig, Faye dan kawan-kawan benar-benar tersudut. Bahkan di sana Pilo harus berpisah dengan Fignet karena pembatasan yang terjadi. Hingga Turmalin yang berniat melarikan diri tertembak aparatur setempat, yang tentu saja menimbulkan kesedihan mendalam untuk mereka. Carnival Row Season 1 pun selesai. Dan dengan kejadian yang begitu dramatis dan intens ini, kita harus berakhir di sini. Cerita yang telah kita ikuti bersama sepanjang video ini memang penuh dengan intrik, konflik, dan aksi yang membuat kita terpaku. Namun, sekarang saatnya kita harus terlepas dari semua itu dan berterima kasih kepada para karakter yang telah memberikan cerita ini. Terima kasih kepada Pilo, Fignet, Absalom, Aisling, Fergus, Agreus, Imogen, Ezra, Puck, Jonah, dan Sophie. Kita semua telah menyaksikan sebuah kisah yang tidak terlupakan. Dan meskipun ada beberapa kejadian yang tidak kita sukai, tetapi kisah ini telah membawa kita pada perjalanan yang menghibur dan menyenangkan. Semoga kita bisa bertemu lagi di cerita selanjutnya. Ketik lanjut kalau lanjut, ketik nggak usah kalau nggak usah. Jangan lupa like, bantu channel ini mencapai 1 juta subscriber pada tahun 2023. Sampai jumpa.